وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Ada putusan menteri, maksudnya keputusan gitu ya. Keputusan Menteri Agama tempat ibadah dibuka, terutama masjid-masjid dengan situasi new normal. Apakah wajib jamaah ke masjid sudah berlaku untuk kita para ikhwan atau masih lebih baik salat di rumah? Yang pertama, barakallahu fik, jika pihak pemerintah sudah mengumumkan demikian, maka ini berita gembira untuk kita, yang hendaknya kita bergembira dan bahagia. Bagaimana kita tidak gembira dan tidak bahagia tatkala kita mendengar sebuah berita bahwa kita sudah aman pergi ke rumah Allah Jalla wa'ala yang selama ini kita rindukan. Bagaimana kita tidak gembira dan tidak bahagia mendengar ekonomi kaum muslimin menuju kepada perbaikan atau sudah mulai hidup kembali. Ini yang pertama. Yang kedua, perlu diperhatikan bahwa kita melakukan salat berjamaah itu karena perintah syar'i. Karena perintah syar'i, bukan karena perintah pemerintah. Ini hendaknya diperhatikan. Demikian pula, tidaklah kita meninggalkan salat berjamaah di masjid kecuali dikarenakan uzur yang dibenarkan oleh syariat. Yang andai kata kita dilarang oleh suatu pemerintah untuk melakukan salat berjamaah 5 waktu di masjid tanpa alasan yang dibenarkan di dalam agama, tentu kita tidak akan boleh mentaatinya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada seorang makhluk kalau kita harus bermaksiat kepada yang menciptakan makhluk, kepada Al-Khaliq. Maka salat tidak, apakah kita akan kembali salat berjamaah ataukah tidak di masa pandemi ini? Ini kembali kepada mudarat tidaknya bagi kita yang akan melakukan salat berjamaah. Apabila pihak medis menyatakan masih berbahaya, karena kita masih sangat dekat dengan waktu terjadinya pertemuan yang cukup besar di antara kaum muslimin atau di antara masyarakat secara umum hari raya kemarin, ataukah karena di tempat tersebut kasusnya masih bertambah terus, atau dengan alasan-alasan yang terpandang secara medis sehingga mereka menyimpulkan masih sangat berbahaya dan mereka adalah orang yang terpercaya, maka secara syar'i kita masih memiliki uzur untuk tidak menghadiri salat berjamaah. Karena para ulama menyebutkan, di antaranya Al-Mirdawi, bahwa di antara uzur syar'i meninggalkan salat berjamaah adalah al-marad, sakit. Yang kedua, khasyah hudutsil marad, khawatir akan tertular suatu penyakit. Kata beliau, bittifaqil ulama, ini merupakan uzur syar'i menurut kesepakatan seluruh ulama. Dan kekhawatiran kita tersebut bukan sekedar karena perasaan kita yang awam yang tidak mengetahui bahaya tidaknya virus corona ini, tetapi kita kembalikan kepada ahli medis yang terpercaya dalam hal ini. Jika mereka menyatakan untuk saat ini jangan dulu, tunggu dulu seminggu 2 minggu lagi. Jika 1-2 minggu lagi kasus juga belum bertambah, maka insyaAllah ta'ala sudah aman. Jika mereka menyatakan sudah aman, maka kita mulai. Tapi jika mereka menyatakan belum aman, maka kita memiliki uzur syar'i. Sebagaimana kita tidak melakukan ibadah puasa tatkala pihak medis menyatakan kepada seseorang bahwa penyakit Anda ini mengharuskan Anda tidak boleh berpuasa di bulan Ramadan. Bukankah kita meninggalkan puasa tersebut sekalipun kita menganggap diri kita mampu berpuasa?
tatkala pihak medis, pihak dokter memvonis bahwa kalau Anda berpuasa penyakit ini akan semakin parah atau kesembuhan Anda akan semakin terlambat. Ya, akan terlambat. Bukankah para ulama fikih menyatakan dengan itu seorang boleh meninggalkan puasa di bulan Ramadan dengan mengqadha'nya di luar Ramadan? Ya. Demikian pula dalam hal ini, apabila pihak medis menyatakan, ya, jangan dulu karena ini masih berbahaya, maka kita memiliki uzur syar'i dan insyaallah taala kita ma'dzur di sisi Allah Jalla wa Ala dan akan tetap mendapatkan pahala salat berjamaah apabila kita adalah orang-orang yang disiplin menjaga salat berjamaah sebelumnya. Dan apabila dikatakan oleh pihak medis, tidak mengapa salat berjamaah sekalipun kondisinya masih seperti ini, selama Anda mengikuti protokol kesehatan yang diarahkan, maka silahkan. Oleh karenanya para ulama menyatakan tidak mengapa salat menggunakan masker dan menggunakan sarung tangan, ya, demi ya menyelamatkan diri atau orang lain dari suatu penyakit yang berbahaya. Ya. Bahkan menutup mulut di dalam salat itu hukumnya sekedar makruh, bukan haram. Makruh apabila tanpa hajat atau bukan karena sakit. Dan hukum makruh menjadi gugur tatkala seorang melakukannya karena suatu kebutuhan atau suatu penyakit. Oleh karenanya para ulama menyebutkan apabila ya seorang salat menggunakan masker karena sakit atau agar tidak tertular suatu penyakit, demikian juga dia menggunakan sarung tangan, maka hukumnya tidak mengapa. Nah, apabila pihak medis menyatakan bahwa tidak mengapa salat berjamaah dan tidak berbahaya apabila di masjid tersebut menerapkan protokol kesehatan yang diarahkan, maka insyaallah taala kita laksanakan dan tidak mengapa. Sekali lagi bahwa kita melakukan salat berjamaah karena perintah syar'i dan kita tidak meninggalkannya melainkan karena uzur syar'i. Yang berikutnya perlu diketahui bahwa apabila dikatakan oleh pihak medis yang terpercaya melakukan kegiatan salat berjamaah masih sangat berbahaya karena kondisi COVID-19 ini, ya, maka memaksa diri melakukan salat berjamaah bukanlah tindakan yang terpuji, justru tercela. Karena Islam ya tidak memuji seseorang yang menjerumuskan dirinya ke dalam mara bahaya dengan alasan ingin melakukan suatu ibadah yang telah ada keringanan untuk tidak melakukannya. Bukankah seorang yang memaksa dirinya untuk berpuasa sementara ia sakit atau sementara dia safar yang memberatkan, lantas dia memaksa dirinya untuk berpuasa, dia adalah orang yang tercela sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama dalam kutubul fiqh. Bahkan ketika ada seorang sahabat Nabi SAW yang jatuh pingsan karena berpuasa di dalam safar yang memberatkan, Nabi SAW pun bersabda, "Laisa minal bir as-siyamu fi safar." Bukanlah sesuatu yang baik berpuasa di dalam safar. Maksudnya safar yang memberatkannya. Karena Nabi pernah berpuasa di dalam safar dan para sahabatnya pun banyak yang berpuasa di dalam safar. Tapi khusus pada kejadian ini Nabi berkata demikian karena safar tersebut safar yang memberatkannya. Nah, dan di dalam sebuah hadis yang sahih Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tunhaka maharimuh." Bukan sesungguhnya Allah itu cinta keringanannya itu diambil. Dan Allah itu murka apabila larangan-larangannya itu dilanggar. Kalau ada yang berkata, "Tapi Ustaz kayaknya jadi ragu-ragu dan was-was, saya enggak ke masjid tapi saya jualan, saya bekerja." Ya akhi, ya, was-was itu akan hilang tatkala kita berpijak dengan ilmu agama. Apakah keliru orang yang tidak salat berjamaah karena hujan deras, tetapi dalam hujan deras tersebut dia jualan demi menyelamatkan anak istrinya dari kelaparan? Apakah kita keliru atau kontradiksi orang yang tidak salat berjamaah karena hujan yang lebat, ya, atau tanah yang becek, tetapi dalam kondisi tersebut dia ke pasar jualan atau membeli? Kan tidak, ya. Jadi jangan menggunakan rasio, ya. Jangan pula menggunakan perasaan dalam perkara agama. Hendaknya kita berpijak di atas nilai-nilai ilmu. Barakallahu fiik.